Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya. Di video sebelum ini saya menceritakan tentang pengambilan kapal AHTS yang kami jemput di Singapura dengan perusahaan yang sama ya, dengan perusahaan yang lama. Seperti itu. Jadi ini cerita no tipu-tipu ya. Ini cerita real. Jadi saya dipercayakan lagi ambil kapal itu. Kemudian kami sudah bunker minyak di Singapura ya. Dan berangkatlah kami ya. Berangkatlah kami dari Singapura menuju ke Dubai. Oke. Jadi perjalanan itu kami sudah setting dan kami sudah memperkirakan kecepatannya dan tibanya di sana atau ETA atau ETA, Estimate Time Arrive. Jadi rencana tiba di sana kami sudah tahu. Dan waktu kami berangkat sudah memasuki Selat Malaka. Disitulah saya bisa memperhitungkan kecepatan kapal ini. Kapal itu 3.600 horsepower apa 4.000 ya, saya sudah lupa. 4.000 kalau nggak salah. 4.000 horsepower, besar teman-teman. Kapalnya 3 tingkat ya, pokoknya jenis kapal tugboat tapi dia besar. Seperti itu ya. Jadi kecepatan kami rata-rata seperti itu ya, 5 lebih knot, 5 knot lebih ya, nggak sampai 6. Memang kami sengaja iritkan dari perusahaan seperti itu. Dan seperti biasa perusahaan menjanjikan ya seperti biasa, kayak kamu bikin kecepatan economy speed. Jadi kecepatan kecepatan aman dan putaran mesin irit ya. Jadi kita nggak sampai setengah lah RPM, rotasi per menit ya, atau gasnya itu. Seperti itu teman-teman. Jadi berlayarlah kami dan singkat cerita sudah memasuki Aceh, sudah mulai open sea, sudah mulai laut terbuka. Dan waktu itu sudah aman-aman, tidak ada yang ngejar atau apa seperti yang sebelumnya. Kami ada kapal ikan yang ngejar di daerah Kepulauan Nicobar ya. Kali ini kami minyaknya banyak, airnya banyak, kami tidak mungkin lagi singgah kemana-mana. Karena sebelumnya kami singgah di Sri Lanka karena kehabisan air ya teman-teman, kehabisan air. Jadi disitulah waktu berangkat itu saya order, maaf ke belakang lagi sedikit, waktu dari Singapura saya order dari bos kalau boleh saya order tali pancing, fishing line dan sebagainya ya. Jadi itu semua dipenuhi, dikasih, karena dia pikir ya enggak apa-apalah mereka di kapal biar nggak boring ya. Apa yang mau dia buat sana di tengah laut ya, kita menghibur diri sendiri. Jadi begitu lepas Aceh, pancing itu saya sudah buat masih di Selat Malaka ya, sambil santai-santai di atas anjungan bersama jurumudi jaga. Kadang saya bikin pancing di saat chief officer jaga, saya tidur, saya bangun lagi, saya bikin pancing. Oke, memasuki namanya Samudra Hindia, saya buang pancing. Hari pertama miss, kosong, song gitu. Jadi nanti hari ketiga Samudra Hindia ya, namanya samudra, goyang terus. Jadi kapal itu cerita tenangnya aja sudah gini gitu, seperti itu ya. Kita sudah lalui, jadi sudah biasa lah. Bilang ombak pun orang kalau nggak biasa ombak ya takut. Kalau bagi kami sudah biasa ya biasa aja sih, nggak apa-apa ketemu kapal-kapal besar. Jadi hari ketiga saya buang pancing itu, sorry, hari keberapa ya, pokoknya 3 hari dari Aceh, kemungkinan sudah 1 minggu perjalanan ya. Saya buang pancing itu, wah ternyata dapat ikan tongkol
dapat ikan tongkol. Wah, senang sekali hati itu, senang sekali. Dapat 1 ekor pagi, menjelang sore matahari sudah merah di barat, dapat lagi 1 ekor. Jadi hati itu terhibur dengan ya gitulah, namanya apa ya, refreshing aja ya, hanya sekedar healing aja ya, karena tension kita di laut kan, perjalanan jauh begitu, cuma pakai musik nggak cukup ya, seperti itu. Jadi di tengah laut tuh kami berlayar sudah sudah memasuki 2 minggu, diperkirakan beberapa hari, 1-2 hari akan mau masuki 2 minggu, beberapa hari lagi akan kelihatan daratan Sri Lanka. Dan ternyata betul, kami masih dapat ikan lagi. Jadi selama 2 minggu itu kami dapat ikan sekitar ada 7-8 ekor. Jadi ikan fresh itu ada di tengah laut ya. Kami dapat banyak ikan, ada 7-8 ekor saya dapat. Jadi ombaknya seperti itu biasa aja, karena waktu kami menyeberang itu bukan musim ombak lagi ya, bulan-bulan 5 ya, bulan 6 itu belum ombak, masih alun seperti biasa. Tapi namanya kapal kecil bagaimana lah, kena gelombang ya. Kalau alun itu dibilang gelombang ya, seperti itu. Kalau ombak lain, ombak itu besar terus pecah-pecah, itu ombak seperti itu. Kalau kita cuma hanya bergulung biasa, itu alun. Jadi dapat ikan, dan akhirnya 2 minggu kami sudah memasuki Sri Lanka dan sudah kelihatan pulau. Hati senang. Jadi sengaja saya dekatkan di Sri Lanka, kira-kira ada sekitar 15 mil. Saya melapor ke port control di Sri Lanka, yang mana saya izin lewat, kami dari mana, tujuan kemana, dan diizinkan. Dan saya melaporkan bahwasanya kami mencari signal. Kami mencari signal ya. Waktu itu teman-teman, kapal kami juga ada sedikit masalah. Inmarsatnya ada 1-2 hari itu dia kurang berfungsi ya. Nggak begitu, signalnya nggak begitu bagus. Signal itu ya nggak bisa terkirim email ya. Jadi kami mengirim ke Sri Lanka, dan akhirnya kirim berita ke perusahaan yang mana kami sudah di Sri Lanka, sebab mereka juga risau karena sudah 2 minggu kami tidak ada berita. Jadi seperti itu. Jadi sudah kirim berita, kami dalam keadaan aman, kecepatan seperti biasa, dan di Sri Lanka itu sudah 2 minggu. Saya perhitungkan lagi jaraknya, jarak tempuh dan kecepatannya. Kami akan tiba berarti sekitar tidak sampai 2 minggu. Jadi saya perkirakan kami ya hampir 2 minggu lagi, berarti wah lebih kurang dengan kapal yang kemarin ini, dikasih slow seperti itu. Jadi kami berjalan terus dari India, kami agak sedikit menyisir lewat dekat-dekat dengan ya Afghanistan itu, tapi jaraknya jauh, 80 mil dari darat, 120 mil jauh dari daratan, cuma agak menepi, bukan menyeberang langsung. Kalau menyeberang langsung dari Sri Lanka ini, antara Maldives dengan Sri Lanka ini, Kepulauan Maldives itu ada negara baru di tengah Samudra Hindia itu. Kalau menyeberang langsung dari situ terlalu jauh, maksudnya bukan terlalu jauh, terlalu di tengah laut, terlalu open sea lah. Artinya kita kan ya cari yang tempat-tempat ramai sedikit lah, agak sedikit ada komunikasi dengan kapal-kapal lain. Jadi seperti itu, kami agak menyinggir ke India, ke Pakistan, dan terus kemudian kami menyeberang ke Oman, dan akhirnya kami beberapa minggu, seminggu itu perjalanan dari Sri Lanka sudah 2 minggu, tambah seminggu 21 hari. Kami sudah mau memasuki daerah Oman lagi, dan akhirnya kami memasuki daerah Oman. Oman itu perbatasan dengan namanya Fujairah, terus Oman lagi kan, dan masuk Teluk Persia. Sudah masuk Teluk Persia itu kami perkirakan kami 3 hari lagi dari Selat Hormuz. Ya, yang saya bilang dulu, Selat Hormuz itu adalah mulut daripada teluknya Persia. Teluk Persia itu Selat Hormuz. Ujungnya Tanjung itu namanya daerah Oman, dan sebelahnya Iran. Sebelah Iran itu di situ sudah Bandar Abbas ya. Bandar Abbas.
Jadi kami terus masuk satu hari perjalanan dari Selat Hormuz, kami sudah memasuki Hamria. Hamria itu adalah pelabuhan juga, pelabuhan seperti di Sharjah Port Khalid di Dubai. Namanya Hamria. Di situ pun tempat kapal-kapal parkir, kapal-kapal offshore ya. Kapal itu rig tempat rig itu di repair atau ada perbaikan bawa masuk ke dalam itu ya. Jadi kami sudah dapat Hamria Port, sudah lewat di sebelah, kira-kira ada ya 30 mile. Jadi radio kita sudah dapat, radar sudah bagus kita tangkap dengan kapal-kapal, sudah ketemu kapal-kapal. H2 kami tiba di Sharjah Port. Dan akhirnya kami dapat informasi yang mana kamu berlabuh dulu karena kamu juga tiba malam. Jadi begitu kami tiba malam H1, malamnya kami sudah sampai di Sharjah Anchorage dan kami berlabuh lah seperti biasa yang waktu kami pertama sampai berlabuh. Kami situ malam, sudah telepon bos, oke, kamu istirahat malamnya tapi jangan lupa tetap ada duty crew ya, ada dinas jaga kru, sebab lihat jangan kapal itu hanyut, larat jangkarnya ya, bisa aja larat kalau ada ombak atau angin kencang. Oke, kami sudah telepon, sudah sangat senang kedengaran suaranya bos dan manajer Mr. Endro, dia sudah sangat senang kami sudah tiba dengan selamat di situ. Oke. Dan kami tiba itu berapa hari teman-teman tahu? 28 hari. Beda 1 hari aja lagi dengan kapal yang pertama. Kapal pertama 29 hari, ini 28 hari. Padahal kami beda 600 mil perjalanan. Ternyata kami lebih pelan. Seperti itu. Kami lebih pelan teman-teman. Jadi tidak dipermasalahkan. Jadi kami tidur nyenyak, ada duty EB sampai pagi dan kami sudah di request untuk masuk ke dalam, sudah dapat surat izin untuk masuk ke dalam port dan akhirnya kami masuk ke dalam. Waktu kami nyampe, Cap tahu kan tempat yang kita sandar kemarin di depan sedikit. Oke, saya sudah tahu. Dan waktu dari jauh masuk ke pelabuhan, saya keker sudah ada mobil yang tunggu, tapi penjemputannya tidak semeriah yang pertama ya, kru boat itu. Jadi mereka manajer dengan bos aja, tapi keluarga-keluarga yang lain nggak ada lagi semua. Jadi ini sudah dengan kru orang India yang kru lama kita, dengan saya sudah nggak disewa lagi orang-orang Indonesia yang di kapal pertama itu sudah nggak disewa lah, sudah nggak sewa ya. Jadi kami sudah saling kenal semua, tidak bermasalah, dan cuman bos bawa order makanan dari perusahaan, ada dibawakan makanan dan macam-macam, dibawa segala macam bir dan lain-lain seperti biasa teman-teman. Dan mendapat jackpot lagi. Jadi saya mendapatkan amplop seperti yang kapal pertama, dapat 3 amplop lagi. Jadi sekarang saya sudah tidak permasalahkan, sudah tidak pertanyakan, karena waktu saya mendapatkan amplop, manajer bertanya lagi, gimana, ada pertanyaan lagi tentang amplop? Saya bilang nothing, tidak ada, karena saya sudah mengetahui. Oke, kamu sudah tahu, bagus katanya. Jadi itu yang bikin ketawa. Kami berlayar capek, dapat bonus 2 bulan gaji, tambah plus 1 bulan perjalanan, dihitung 1 bulan. Jadi begitulah suka dukanya di laut. Kita senang memancing ikan, senang sekali hati itu, lepas rasa susah itu. Ya bagaimana namanya usaha, kalau ada hasil kita rasa senang ya. Begitu juga di perjalanan kami tidak bermasalah, dan akhirnya perjalanan jauh itu hilang seketika, seperti panas setahun dihapuskan hujan sehari. Itulah perjalanan jauh, begitu dapat uang banyak lupa semua, lupa. Dan tengah hari itu kami diberikan sorpas dari perusahaan gantian, yang mana kami boleh keluar mengirim uang. Dan waktu itu saya tengah hari sudah nggak keluar karena saya bagi jurumudi yang lain yang keluar,
atau yang lain-lain keluar, kami di kapal tinggal 1, 2, 3 orang aja yang jaga. Nanti gantian, besok lagi kami yang jaga kapal bisa keluar untuk mengirim gaji. Ya seperti itu teman-teman ya. Besoknya saya keluar sama ada chief engine-nya orang India. Kami keliling Dubai itu, di mana-mana kami pergi pakai taksi. Uang banyak ya. Di sana uangnya enggak pakai dolar ya, namanya dirham. Dirham ya. Di UAE itu namanya dirham uangnya. Jadi pakai taksi ya. Jadi kalau Burj Khalifa yang menara tinggi itu, ya kami sudah jalan lah tahun 97, 98, 99 saya sudah sering kesana ke mall-mallnya itu ya, pokoknya ya tempat-tempat santai yang kami boleh jangkau, yang kami tahu, yang boleh ngomong ke taksi dia bawa, ya kami jalani seperti itu. Jadi inilah cerita tentang pengambilan kapal kedua, dan akan saya cerita selanjutnya kami kerjanya seperti apa ya di video berikutnya. Kapal itu kerjanya seperti apa kalau di laut, jenis kapal ini. Kalau kapal yang pertama kan dia membawa crew change atau membawa penumpang dan muatan-muatan kecil di atas decknya aja. Kalau kami itu sebagai anchor handling tug, kerjanya seperti apa ya, nanti saya ceritakan di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.